Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nur Azizah. Saya berasal dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan kembali biografi Bung Tomo. Orang seantero negeri mengenalnya dengan julukan Bung Tomo. Nama aslinya adalah Sutomo. Beliau lahir di Kampung Bauran, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Karawang Tibjo Wijojo dengan ibu yang berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Masa remaja dan menginjak dewasa, walau Bung Tomo adalah sosok yang tangguh, pemberani, pantang menyerah, dan heroik, tetapi ia bukanlah seorang malaikat. Perempuan yang dicintainya adalah Sulistina. Kelak setelah menikah dengan Bung Tomo, dengan nama Sulistina sama dengan Sutomo yang lahir di Malang dan mulai masuk sekolah rakyat, masuk sekolah Mulos tingkat STLP, dan lain-lain. Gerakan perjuangan Bung Tomo berdimensi jihad, membangun bangsa, membawa pasukan jihad berani mati, berkarir di dunia politik, mendirikan partai politik. Pertempuran 10 November merupakan contoh nyata. Beliau pernah bekerja sebagai pegawai Hindia Belanda, mulai dari staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Kemudian, Sutomo juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan juga menjadi anggota Syarikat Islam. Sebelum akhirnya pindah ke Surabaya, ia bekerja pada sebuah distributor untuk perusahaan mesin jahit yang diberi nama Singer atau Singer. Kemudian, Sutomo bekerja menjadi seorang jurnalis dan bergabung dengan sejumlah politik dan sosial. Pada saat itu, perjuangan Bung Tomo pada tahun 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang. Saat itu, nama Sutomo belum terkenal dan hanya bergabung pada Gerakan Rakyat sebagai orang biasa. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, ia ikut dalam pengepungan gudang Mesiu Don Bosco yang berhasil merebut banyak senjata milik tentara Jepang. Bulan Oktober dan November pada tahun 1945, ia berusaha membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Keadaan yang memanas setelah penyerangan atau peperangan di Hotel Yamato pada tanggal 27 Oktober 1945 dan tewasnya Malabi. Rakyat Surabaya diultimatum untuk segera menyerahkan senjata kepada pihak Inggris. Namun, Bung Tomo dengan seru-seruannya membakar semangat rakyat di dalam siaran radio yang penuh dengan emosi. Pada tanggal 10 November 1945, meletuslah perang antara rakyat dengan tentara Inggris. Bung Tomo menjadi pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Sebuah kutipan dari orasi yang mengobarkan semangat adalah, lebih baik kita hancur lebur daripada kita tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Siarannya disebarluaskan dan bantuan bagi rakyat Surabaya berdatangan dari berbagai penjuru, baik dalam bentuk tenaga maupun logistik. Peperangan yang berlangsung selama 3 minggu itu akhirnya dimenangkan oleh negara
Inggris atau tentara Inggris. Namun, jasa Bung Tomo mengobarkan semangat rakyat pada saat itu terus dikenang dan orasi-orasinya pun didengarkan untuk membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah. Akhir hayat Bung Tomo, setelah masa perjuangan mengusir penjajah, Bung Tomo sempat bergabung di bidang politik pemerintahan dan menjadi Menteri Kabinet Baharudin Dikwora I dan Dikwora II. Beliau meninggal dunia setelah Indonesia menikmati kemerdekaannya selama 36 tahun. Sebelum meninggal dunia, Bung Tomo berpesan jenazahnya agar dimakamkan di tempat di pemakaman umum, bukan di tempat makam pahlawan. TPU yang dipilih adalah Nanggal di Surabaya. Pada saat itu, Bung Tomo dan keluarganya sedang berangkat haji ke Mekah. Pada saat itu, Bung Tomo sedang beribadah dan Bung Tomo bersama keluarga berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Tetapi siapa sangka keberangkatannya justru menjemput ajalnya di sana. Beliau meninggal pada tanggal 7 Oktober 1981. Bung Tomo wafat di Arafah ketika sedang wukuf. Beliau meninggal dunia setelah menikmati kemerdekaannya selama 36 tahun. Sebelum meninggal dunia, Bung Tomo berpesan agar jenazahnya ditempatkan di pemakaman umum. Yang dipilih adalah tempat pemakaman umum Nanggala di Surabaya, Ngagel di Surabaya.